Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok statistika kami yang berjudul Non-Probability Sampling. Next. Ini komposisi kami. Next. Yang pertama, apa itu non-probability sampling? Yaitu adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang diketahui untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Metode ini lebih subjektif dan tidak menggunakan dasar probabilitas statistik dalam pemilihan sampel. Non-probability sampling digunakan untuk memilih sampel yang tidak secara acak mewakili populasi, melainkan berfokus pada kemudahan, ketersediaan, atau kebijaksanaan penelitian dalam memilih responden berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan. Metode ini cocok digunakan ketika sulit atau tidak mungkin untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan atau ketika penelitian berfokus pada kasus-kasus yang spesifik atau langka. Kemudian ada jenis-jenis non-probability sampling, yaitu yang pertama convenience sampling, yaitu sampling yang dikenal sebagai accidental sampling, melibatkan pengambilan sampel dari populasi yang paling mudah diakses. Contoh penggunaannya yaitu mengambil survei di jalanan atau di tempat umum. Kelebihan sampling ini adalah mudah dilakukan, cepat, dan hemat biaya. Tapi kelemahannya yaitu tidak representatif secara acak dan potensial untuk bias. Ada snowball sampling, yaitu sampling yang melibatkan merekrut responden dengan meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain dalam populasi yang relevan. Contoh penggunaannya, sampling ini adalah cocok untuk populasi sulit dijangkau menghasilkan. Namun kelemahannya yaitu potensial untuk bias dan sulit mengukur tingkat keberhasilan. Ketiga ada kuota sampling, yaitu sampling yang melibatkan pengambilan sampel yang mencerminkan distribusi karakteristik tertentu dalam populasi yang ditargetkan. Contoh penggunaannya yaitu survei politik berdasarkan demografis seperti usia, jenis, kelamin, dan wilayah geografis. Kelebihan dari sampling ini adalah mudah dilakukan, menghasilkan sampel yang diatur, dan bisa mewakili variasi dalam populasi. Namun kelemahannya yaitu resiko kesalahan dalam menetapkan kuota dan potensial untuk bias. Ada judgmental sampling yang yaitu melibatkan pemilihan sampel berdasarkan penilaian subjektif dari peneliti. Contohnya menggunakan memilih responden berdasarkan keahlian atau kepercayaan pada kemampuan mereka memberikan informasi yang berkurang. Untuk kelebihannya efisien untuk populasi yang spesifik dan keputusan yang tepat. Namun kelemahannya potensial untuk bias subjektif. Kurangnya representasi acak. Terus purpose sampling yaitu melibatkan pemilihan sampel berdasarkan tujuan yang relevan dengan penelitian. Contoh penggunaannya memilih individu yang dianggap paling berpengalaman atau ahli dalam topik penelitian. Kelebihannya efisien, cocok untuk penelitian dengan tujuan yang sangat spesifik. Namun memiliki kekurangan potensial untuk bias dan kesulitan dalam generalisasi hasil. Perbandingan antara non-probability sampling dan probability sampling. Untuk probability sampling, melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang bukan probabilitas statistik dan tidak memastikan representasi acak dari populasi. Lalu memiliki penggunaannya biasanya digunakan ketika sulit atau tidak memungkinkan untuk melakukan sampling acak atau ketika sumber daya terbatas. Contoh convenience sampling, ada snowball sampling, quota sampling, dan judgmental sampling, lalu ada purpose sampling. Lalu untuk probability sampling, melibatkan pemilihan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang dikenali dan tidak nol untuk dimasukkan dalam sampel. Lalu memastikan representasi acak dari populasi yang memungkinkan generalisasi yang lebih luas dari hasil.
Untuk penggunaannya digunakan ketika penting untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi secara akurat dan ketika ingin menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasi. Untuk contoh-contohnya yaitu simple random sampling, vivid sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Dari non-probability sampling tersebut dapat disimpulkan bahwa non-probability sampling memberikan fleksibilitas dalam pengambilan sampel, namun juga memiliki batasan dan risiko tertentu. Pemilihan metode sampling yang harus mempertimbangkan tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, serta karakteristik populasi yang diteliti. Penting untuk memahami jenis-jenis non-probability sampling serta kelebihan dan kelemahannya untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan meminimalkan potensi bias. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.